Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya? Mungkin walaupun kita dalam keadaan yang kurang ini ya fit, saya juga kebetulan masih dalam pemulihan gitu kan. Insya Allah, tapi tidak mengurangi kesiapan kita untuk belajar. Kita sebelum kita mengakhiri, kita berdoa mengucapkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Dan mudah-mudahan kita mudahkan dalam pembelajaran sistem ekonomi syariah yang kebetulan sekarang mengambil tema topik yaitu kebijakan makroekonomi syariah, integrasi moneter dan fiskal. Oke. Yang pertama adalah instrumen dan mekanisme kebijakan moneter syariah, dan yang kedua adalah kebijakan fiskal dan integrasi moneter fiskal syariah. Nah, instrumen dan mekanisme kebijakan moneter syariah pertama, instrumen moneter tanpa bunga, kan? Sertifikat Bank Indonesia Syariah atau SBIS. Nah, instrumen ini digunakan oleh bank sentral untuk menyerap likuiditas dari perbankan syariah dengan menggunakan akad atau titipan yang memberikan imbalan berdasarkan likuiditas aset dasar, bukan presentasi tetap bunga atau bunga yang tetap. Yang kedua adalah suku bunga negara. Surat berharga syariah negara ini berfungsi sebagai instrumen pasar terbuka yang mempresentasikan kepemilikan aset secara real. Sehingga transaksi di dalam yang terjadi didasarkan pada nilai manfaat aset itu sendiri. Jadi bukan merupakan perdagangan utang atau yang mengandung riba. Pasar uang antar mekanik antar bank syariah atau UAS. Mekanisme ini likuiditas antara bank itu merupakan menggunakan akad berubah atau wakalah, di mana perpindahan dari sistem perpindahan dana itu terjadi karena adanya melalui skema bagi hasil yang pemberian mandat investasinya itu yang memastikan aliran modal itu cukup di dalam koridor syariah. Nah, inilah transmisi kebijakan moneter dalam Islam. Yang pertama adalah stabilitas nilai tukar. Harus kalian ingat, menjaga daya beli masyarakat itu melalui pengendalian yang disebut pengendalian jumlah uang beredarnya yang didukung oleh aset produktif, itu disebutnya underlying asset gitu ya, seperti itu. Yang kedua adalah penghapusan mekanisme bunga, menghilangkan distorsi ekonomi terkait atau mengganti dengan instrumen yang berbasis bunga yang nantinya akan menjadi hasil yang mencerminkan dari prinsip syariah yang merupakan produktivitas aktual. Selanjutnya adalah jalur investasi di dalam bagi hasil. Nah, ini mengarahkan likuiditas terkait faktor sektorial melalui akad mudharabah dan musyawarah yang nantinya itu untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang stabil. Lalu bagaimana manajemen likuiditas dan stabilitas harganya? Yang pertama adalah operasi pasar terbuka syariah, di mana penggunaan instrumen seperti sukuk negara dan sertifikat Bank Indonesia Syariah (SBIS) itu untuk mengatur jumlah uang yang beredar tanpa unsur riba itu sendiri. Yang kedua adalah fasilitas likuiditas intra. Nah, penyediaan sarana pendanaan jangka pendek berbasis akad mudharabah atau waliah itu adalah untuk menjaga
terkait kelancaran sistem pembayaran antar bank. Jadi umpamanya dengan sekarang dengan adanya pembayaran antar bank RTGS seperti itu kan yang kalian dengar kan, sekarang antara bank konvensional dengan bank bank syariah bisa begitu cepat, tidak melalui beberapa waktu seperti yang sebelum sekarang sudah cepat gitu kan, transfer uang dari konvensional untuk syariah atau syariah ke syariah. Nah, selanjutnya adalah pengendalian ekspektasi inflasi. Nah, ini adalah sosialisasi dan transparansi kebijakan moneter untuk mengarahkan para perilaku ekonomi agar masyarakat itu selaras gitu dengan target stabilitas harga yang telah ditetapkan seperti itu. Selanjutnya adalah sinergi kebijakan fiskal dan integrasi moneter fiskal syariah. Nah, sini yang paling teman-teman harus ingat bahwa di sinergi kebijakan fiskal dan integrasi syariah ini merupakan instrumen yang benar-benar harus bisa terwujud. Baik, kita instrumen fiskal syariah itu ada zakat, wakaf, dan pajak. Zakat merupakan sebuah instrumen yang berfungsi sebagai sistem retribusi kekayaan secara kekayaan otomatis yang mentransfer adanya surplus ekonomi dari muzaki kepada mustahil. Guna menjamin pemenuhan dari kebutuhan inilah maka kebutuhan dasar dan untuk mengurangi adanya sosial terkait sistemik seperti itu. Yang kedua adalah wakaf. Di dalam pengelolaan wakaf, aset wakaf baik produktif maupun tunai yang menyediakan sumber dana berkelanjutan untuk pembangunan infrastruktur sosial seperti rumah sakit dan lembaga pendidikan tanpa membebani adanya anggaran pendapatan negara. Ketiga, pajak dan baitul mal. Kebijakan pajak atau doriba itu diterapkan secara adil dan temporer untuk kemaslahatan publik. Sementara baitul mal adalah untuk berfungsi sebagai pengelolaan seluruh penerimaan negara untuk dialokasikan demi kesejahteraan masyarakat luas tanpa memilah-milah gitu kan, seperti itu. Jadi kalau kita melihat zaman Rasulullah, baitul mal itu kan waktu zaman Rasulullah kan adanya baitul mal itu sendiri banyak dari jizyah kan, dari pajak zakat muslim, baik itu zakat wajib maupun zakat malnya seperti itu, cuma dikumpulkan jadi satu seperti itu waktu zaman Rasulullah. Nah, dengan keadaan lebih modern sekarang ini bisa bagaimana yang namanya sistem pajak dan zakat ini lebih bisa melalui integrasi di dalam kebijakan moneter dan di dalam fiskal di dalam Islam. Saya akan mencoba memberikan sebuah kasus yang singkat terkait dengan permasalahan di atas. Nah, permasalahan pemerintah meningkatkan alokasi dana zakat secara masif, ya kan, kita lihat untuk program pelatihan kerja atau terkait dengan peningkatan adanya peredaran uang di masyarakat. Bagaimana Bank Sentral Syariah harus merespon terhadap kebijakan fiskal ini agar tidak memicu inflasi. Silakan, ada yang mau menjawab? Ya, silakan. Analisis yang tepat adalah Bank Sentral harus menyesuaikan rasio cadangan wajib. Ya, betul. Jadi Bank Sentral juga dapat menyerap likuiditas berlebih melalui penerbitan sertifikat wadiah, sukuk Bank Sentral. Nah,
inilah yang menjadi untuk menjaga keseimbangan harga. Baik, kita simpulkan terkait materi hari ini tentang integrasi moneter di dalam ekonomi syariah yang nantinya bisa menciptakan makroekonomi yang kokoh. Instrumen seperti zakat dan suku itu bisa bekerja secara sinergis. Nah, koordinasi ini memastikan pertumbuhan ekonomi sejalan dengan keadilan sosial. Silakan nanti teman-teman pelajari kembali PPT yang telah saya berikan terkait literatur yang sudah saya unggah di sistem pembelajaran, supaya kalian bisa melakukan studi atau membaca apa saja yang memang menjadi komponen utama di dalam sistem mekanisme kebijakan moneter syariah dan fiskal. Baik, saya cukupkan perkuliahan hari ini. Mari kita tutup dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin dan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.